Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Azza wa Jalla. Ustaz dan keluarga dalam keadaan sihat walafiat selama beberapa hari berada di Batam dan buat beberapa kerja-kerja atau usaha-usaha dakwah sebagaimana yang Ustaz jelaskan di dalam Facebook dan grup. Kesemuanya itu Ustaz yakin ada kaitannya berkat doa dari para jemaah sekalian, dan alhamdulillah Allah kabulkan, segala urusan lancar dan sangat memuaskan. Yang kedua, kita juga bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Setelah beberapa hari kita cuti, maka pada pagi ini kita kembali dengan majlis ilmu seperti biasa. Yaitu tafsir Al-Quranul Karim di bawah tajuk Harta dan anak-anak orang kafir tidak dapat menolong di akhirat nanti. Harta dan anak-anak orang kafir tidak dapat menolong di akhirat nanti. Kita akan bahas topik ini berdasarkan ayat 112 hingga 117 dari surat Ali Imran. Dan sesi kedua nanti kita akan jawab beberapa soalan jemaah. Dan terakhir kita akhiri dengan doa. Kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Kalau pada ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa ahli kitab tidak akan dapat memudaratkan atau membahayakan umat Islam. Tak akan mampu. Orang kafir, ahli kitab, begitu juga musyrikin. Seperti Hindu, Buddha, Majusi, musyrikin, penyembah-penyembah berhala, tidak akan mampu untuk membahayakan Islam dan umat Islam, kecuali hanya dalam bentuk cercaan sahaja. Seperti memburuk-burukkan imej Islam. Islam itu ganas, Islam itu teroris, Islam itu berbagai-bagai lagi. Mereka juga mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimbulkan keraguan dari kalangan pengikut. Pada ayat berikutnya pula Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahawa
kehinaan ahli kitab. Tak kira di mana mereka berada. Disebabkan kekafiran dan keingkaran mereka, serta tindak tanduk mereka yang keterlaluan memusuhi Islam dan umatnya dengan berbagai-bagai cara. Macam-macam cara mereka hendak menghina Islam. Tapi Allah kata tak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saf ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya untuk membawa hidayah dan untuk membawa agama yang hak, liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk mengalahkan semua agama selain Islam, walaupun orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu benci. Ingat selalu ayat 9 kalau tidak salah dari surat Saf. Ustaz ulang sekali lagi. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya untuk membawa hidayah dan agama yang hak, agama yang benar, untuk mengalahkan semua agama, walaupun orang-orang musyrikin, orang-orang kafir itu tak suka. Di sini perlunya kita faham tafsir Quran. Semua ada. Nah, pada ayat berikutnya pula Allah Subhanahu wa taala jelaskan orang yang mendapat kehinaan dari Allah di dunia dan di akhirat. Ini ayatnya. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah. Mereka, yakni orang-orang kafir, diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang berpegang kepada agama Allah dan berpegang pada tali dengan manusia, hablum minan nas, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Allah sebut dalam ayat ini, tak kira di mana mereka ahli kitab akan ditimpa oleh zillah, juga akan ditimpa oleh maskanah. Ada dua. Di sini Ustaz ada sebut, zillah itu kehinaan di dunia, kehinaan secara zahir. Dan maskanah, yaitu kehinaan dari sudut batin. Mereka orang-orang kafir, khasnya ahli kitab, barulah terhindar daripada zillah, kehinaan yang zahir,
wal maskanah dan kehinaan yang batin, rohani, boleh terhindar asalkan mereka itu jaga tali mereka dengan Allah, yakni hubungan baik dengan Allah, beriman pada Allah, dan mereka juga perlu jaga hablum minan nas, hubungan baik dengan sama manusia. Cuma kata ulama tafsir, azillah iaitu kehinaan yang zahir boleh berakhir apabila mereka duduk di dalam negara Islam, ikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh agama atau pemimpin-pemimpin Islam, bayar cukai, bayar ufti, mereka mendapat hak yang sama dengan orang Islam, walaupun mereka kafir. Itu zillah. Tapi maskanah yaitu kehinaan dari sudut batin, itu tidak akan berakhir. Tidak akan berakhir. Itu sebabnya rahasianya dalam ilmu tafsir. Coba tengok sekali lagi. Duribat alaihimuz zillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan, zillah, kehinaan zahir. Di mana saja mereka berada kecuali Allah buat pengecualian. Baik hubungan mereka dengan Allah dan baik hubungan mereka dengan sama manusia. Oleh sebab itu, andai kata orang kafir berada di negara-negara Islam, mereka tunaikan kewajiban sebagaimana orang-orang Islam tunaikan kewajiban. Bayar cukai ini, itu, ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Mereka mempunyai hak yang sama dengan orang-orang Islam. Dapat air, api, dapat perlindungan. Bila harta mereka, diri mereka tak boleh dibunuh suka-suka hati, tak boleh dicuri hartanya suka-suka hati. Hak asasi manusia mereka dapat. Tapi dengan syarat mereka patuh. Itu sebabnya Allah katakan zillah akan dihimpakan ke atas mereka kecuali mereka yang baik hubungan dengan Allah dan baik hubungan dengan sama manusia. Tapi terhadap maskanah maknanya kehinaan dari sudut spiritual, kebatinan, rohani, mereka akan tetap diliputi oleh kehinaan selagi mereka tidak memeluk Islam. Itu sebabnya pada ayat tadi Allah Subhanahu wa taala tidak buat pengecualian. Wa duribat alaihim maskanah, dan ditimpakan ke atas mereka maskanah, yaitu mereka akan mendapat kehinaan dari sudut batinnya. Jiwa mereka tak akan tenang. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla
kita telah menganut agama yang benar. Cuma sebagaimana khutbah Ustaz di Mafaza Batam Jumaat yang lalu, Ustaz ada sebut keselamatan hanya boleh diterima, akan dapat diperolehi, dimiliki, bukan sekedar menjadi umat Islam, tapi pastikan umat Islam yang selamat daripada azab Allah. Sebab Ustaz ada sebut, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sebut terbagi kepada 73 puak. 72 daripadanya masuk neraka kecuali satu, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat gelaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan 72 lagi tak akan selamat. Tempat mereka neraka. Kata Nabi, siapa yang bukan ahli sunnah? Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Qadianiyah. Sebab mereka tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya bila umat Islam dibagi akan menjadi dua bahagian. Pertama, namanya umat ijabah, sekedar memeluk Islam, mengaku Islam, tapi belum tentu selamat. Sebab Iran pun mendakwa mereka Republik Islam Iran. Tak mau dikatakan kafir. Nah, satu lagi, umat Nabi Muhammad yang selamat adalah umat ittiba', umat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin, para sahabat. Okey. Sila dengar khutbah tersebut, insya-Allah ada manfaatnya. Dalam durasi lebih kurang 25 minit saja. Kembali kepada orang-orang kafir tadi yang akan ditimpa oleh zillah dan maskanah. Apa kata Allah tentang mereka? Mengapa mereka dapat nasib sedemikian? Zalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka ahli kitab kafir terhadap ayat-ayat Allah. Kafir terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut 3 sebab utama mereka terus-menerus mendapat kehinaan di mana mereka berada. Pertama, kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Itu sebabnya kita umat Islam jangan kufur terhadap Al-Quran. Ini ayat-ayat Allah. Yang kedua, mereka membunuh nabi-nabi Allah seperti Zakaria dan Yahya anaknya. Itu sebabnya kita umat Islam walaupun tidak membunuh, jika ada usaha mengekang, menghalang orang-orang yang ingin menyampaikan kebenaran dari Quran dan Sunnah, sehingga tidak dapat memberi ceramah,
tak dapat disampaikan kepada orang ramai. Mereka juga termasuk ke dalam golongan ini. Membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul. Sebab ulama yang ikhlas menyampaikan kebenaran, selagi mereka menyampaikan apa yang diajar oleh Nabi. Sebab sabda Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah penerus tugas nabi-nabi. Kalau Nabi mengajarkan berasaskan Quran dan Sunnah, hari ini wujud orang yang mengajar Quran dan Sunnah, tapi dia halang. Bahaya sifat itu. Dia lebih kurang sama dengan membunuh nabi-nabi. Sebab nabi-nabi ingin menyampaikan kebenaran kepada umat. Yang ketiga, mereka durhaka dan melampaui batas serta terus-menerus memusuhi Islam. Yes. Namun demikian, terdapat juga dari ahli kitab mereka yang beriman, yang mempunyai sifat-sifat utama. Sebabnya pada ayat berikut Allah berfirman, Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun. Mereka tidak sama. Maksudnya, ada juga ahli kitab yang beriman. Ada yang memusuhi, sekedar memusuhi. Ada yang memusuhi sambil menghalang. Orang-orang yang beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ada beberapa kategori. Allah buat pengecualian. Ada di kalangan ahli kitab itu yang mempunyai sifat yatluna ayatillah. Mereka baca ayat-ayat Allah. Sama ada kitab Taurat yang sebenar, kitab Injil yang sebenar, atau mereka pelajari Al-Quran dan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Yatlun. Ingat ya, Ustaz pernah sebut sebelum ini. Yatlun maknanya tilawah. Allah tidak sebut yaqra'una ayatillah. Mereka membaca ayat-ayat Allah. Sebab makna tilawah lebih mendalam berbanding dengan qiraah. Yatluna ayatillah maknanya mereka baca ayat-ayat Quran dan mereka ikut. Itu makna tilawah. Tapi qiraah dalam bahasa Arab, baca, si pembaca ada pilihan mau percaya ke tak percaya, mau ikut tak mau ikut. Yang membaca ada hak membaca surat khabar, membaca majalah, membaca buku-buku resepi masakan. Tak perlu ikut exactly. Tapi tilawah dia khas untuk Al-Quranul Karim. Itu sebabnya Allah sebut yatluna ayatillah. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, kita belajar tafsir ini karena ingin faham, dan selanjutnya kita akan ikut apa suruhan Allah dan jauhi larangan Allah. Ini namanya tilawah Al-Quran, yang kita namakan dengan ilmu tafsir atau tadabbur. Bukan hanya itu, mereka juga sujud pada sepertiga akhir malam, beribadat. Ini semua termasuk sifat-sifat yang terpuji. Bukan hanya itu, ada 4 lagi tambahan sifat-sifat ahli kitab yang mendapat pujian daripada Allah. Ini dia. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat
wa ulaika humus salihun wa ulaika minas salihin. Yang pertama tadi mereka tilawah Al-Quran dengan makna membaca dan mengikuti Quran. Yang kedua mereka beribadat pada sepertiga akhir malam waktu sahur, sujud. Yang ketiga mereka beriman pada Allah. Yang keempat mereka beriman pada hari akhirat, bahwa mereka akan dibangkitkan dan di sana amal mereka akan ditimbang. Yang kelima, mereka berdakwah mengajak manusia lain agar buat perkara-perkara baik, ma'ruf, dan mencegah daripada perbuatan mungkar, yakni dakwah. Yang kelima dan yang keenam, mereka bersegera buat amal-amal kebajikan, bukan saja amal-amal wajib, tapi juga amal-amal sunnah. Dan Allah sebut pada penghujung ayat, mereka inilah termasuk ke dalam orang-orang yang saleh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat di atas bahwa apa saja yang mereka lakukan, ahli kitab tadi yang tilawah Al-Quran, yang salat pada sepertiga akhir malam, beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, amar ma'ruf nahi munkar, mereka memperbanyak amal-amal saleh, semuanya akan diterima oleh Allah dan sedikit pun tidak terhalang, karena Allah mengetahui akan ketakwaan mereka dan keikhlasan mereka semata-mata mengharap redha Allah. Semata-mata mengharap redha Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian Allah jelaskan, sedangkan golongan yang satu lagi yang tidak memiliki 6 sifat tadi, mereka kufur. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikit pun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini golongan yang satu lagi yang senantiasa memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta dan anak tak ada arti, tak ada nilai. Jangan kafir biasa, kafir yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uncle-nya Abu Lahab, orang yang handsome, punya status dalam masyarakat ketika itu, banyak duit, punya istri yang cantik, punya perhiasan yang mahal. Begitu turun surat Tabbat Yada Abi Lahab, kecelakaanlah yang besar terhadap Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
Begitu dikatakan bahwa dia akan masuk neraka, Abu Lahab, walaupun ada kedudukan, walaupun kaya, walaupun ada rupa, tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kecelakaan besarlah terhadap Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Mencabar Nabi. Hei Muhammad, siapa engkau berani mencabar aku? Kononnya aku akan disiksa. Aku ada harta, aku ada anak, aku ada penyokong. Turun ayat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak sedikit pun hartanya, maluhu, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Ada pula yang mengartikan apa yang diusahakan ni anak-anak. Ada pula yang mengartikan penyokong-penyokong yang ramai. Sedikit pun hartamu dan penyokongmu tidak dapat menolong kamu untuk terlepas dari azab Allah. Saya selana ranza talahab. Engkau akan dilempar dalam api yang bernyala-nyala. Hei Abu Lahab. Abu Lahab itu orang bangsawan Quraisy. Oleh sebab itu jangan bangga sangat dengan kebangsawanan kita. Kita dari keturunan sultan, dari keturunan raja, dari keturunan itu dan ini. Abu Lahab tu uncle-nya. Tak boleh tolong. Oh, kami banyak penyokong. Tak boleh tolong. Dari azab Allah. Tapi Pak Ustaz ini kan bercakap tentang orang kafir ni Pak Ustaz. Betul? Tapi jangan lupa kaedah ilmu tafsir yang Ustaz sebut pada penghujung. Al-ibrah bi'umumil alfaz la bikhususil asbab. Segala pengajaran ayat Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Maknanya pengajaran ayat ini termasuk umat Islam. Jangan terlalu bangga karena punya duit berbilion-bilion. Di dunia saja tak selamat. Boleh dipandang hina oleh rakyat. Apalagi di akhirat. Berapa banyak nanti orang akan menuntut. Walaupun dia umat Muhammad, tak boleh terlepas. Dalam ayat ini Allah SWT menyatakan nasib yang akan diterima oleh golongan kufur dan ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Betul tak? Umat Islam juga ada yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Mendustakan Rasul, betul tak? Terdapat tak umat Islam yang anti sunnah, anti hadis? Mereka akan menerima siksaan yang amat pedih di akhirat nanti. Tidak ada satu pun yang dapat menolong mereka agar terhindar daripada siksaan Allah. Walaupun dulunya di dunia mereka punya anak, punya penyokong, punya harta. Sama prinsipnya. Sebabnya kita dalam hidup ini walaupun bagaimanapun kedudukan kita, tapi oleh mahkamah dibuktikan kita bersalah. Terima sajalah. Kalau kita terambil duit orang lain, kembalikan sajalah. Keselamatan yang hakiki bukan di sini. Kekayaan yang hakiki bukan di sini.
Nikmat yang hakiki bukan di sini, di sana. Bermula dari alam barzakh hingga alam akhir. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang akan bahagia di dunia dan bahagia dan akhirat. Berilah kami, ya Allah, kekuatan dan taufik-Mu sehingga memiliki syarat-syarat orang-orang yang layak mendapat redha-Mu dan syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi bagaimana nasib orang-orang yang kufur tersebut. Andai kata mereka banyak buat usaha baik, bantu kebanjiran berjuta-juta ringgit, bantu mangsa tsunami dan gempa bumi berjuta-juta ringgit, datang tim dokter untuk membantu secara ikhlas tanpa bayaran. Tapi sayangnya yang bantu ni kafir. Mereka akan dapat. Coba lihat apa kata Allah. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihim fiha sir asabat harsa qaumin zalamu anfusahum faahlakat وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan di dunia. Mereka banyak infak untuk kebaikan orang ramai. Infak mereka tak ubah seperti perumpamaan angin yang mengandungi hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya dirinya. Lalu angin itu merosakkan tanaman-tanaman semuanya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Apa dia tafsiran ayat ini? Terjemah maknawiyah. Kita baca sedikit. Dalam ayat ini Allah mengumpamakan harta yang mereka belanjakan dalam kehidupan di dunia ini bagaikan angin yang sangat dingin menghembus kencang melanda tanaman sehingga semua tanaman menjadi musnah dan pemiliknya tidak dapat memetik hasilnya walau sedikit. Allahu Akbar. Quran penuh dengan perumpamaan seumpama ini. Walaupun mereka telah menafkahkan hartanya untuk kepentingan umum, seperti membina jembatan, sekolah, hospital, jalan raya, dan sebagainya, dengan harapan agar kelak mendapat ganjaran dari Allah dan dapat menolong mereka di akhirat nanti, namun harapan itu akan sia-sia belaka. Berbeza dengan orang yang infak hartanya untuk membina masjid, untuk membina rumah anak yatim, hospital, untuk membina ponpes. Ustaz ada WhatsApp pagi tadi. Sejak malam tadi lagi. Ponpes maknanya pondok pesantren. Mafaza. Yang akan mengajar anak murid ilmu-ilmu agama supaya mereka mampu berdakwah menyampaikan Islam yang sebenar di khalayak ramai. InsyaAllah bila terbina nanti Ponpes, Pondok Pesantren Mafaza Batam, orang-orang dari Singapura, orang-orang daripada Malaysia boleh belajar di sana. InsyaAllah. Kita harapkan demikian. Dan tempatnya cukup strategik. Nah, infak kita ke arah itu tidak sia-sia. Sebab yang infak ini orang yang beriman pada Allah. Orang yang beriman pada hari akhirat. Kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kita banyak buat kebajikan selain amal wajib, juga amal sunat.
kita bangun pada sepertiga akhir malam, kita tilawah Al-Quran, pada kita ada ciri-ciri orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan. Alhamdulillah, begitu Ustaz kirim gambar-gambar tentang peletakan batu pertama Ponpes Mahfaza pada hari Jumat yang lalu, langsung dapat respon dari jemaah. Ada yang kirim 10.000, ada yang kirim 5.000, ada yang kirim 3.000, ada yang kirim 100, 200, sesuai dengan kemampuan. Tak sia-sia insya-Allah. Malah Ustaz selama berada di Batam dikunjungi oleh seorang puan dari Singapura. Beliau punya rumah di Batam. Pak Ustaz, kami tidak serahkan rumah ini kepada Mahfaza. Pandai-pandailah Mahfaza buat. Apakah mau digunakan, mau dijual untuk modal pertama pembangunan pondok pesantren Mahfaza. Allahu Akbar. Sebuah rumah. Itu sebabnya Ustaz tak pernah takut. Selagi kerja kita lillahi ta'ala, tapi semata-mata untuk agama Allah. Allah berjanji pada ayat 7 surat Muhammad. In tansurullah yansurkum. Bila kamu bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kamu. Dari mana sumbernya? Serahkan pada Allah. Coba lihat bagaimana masjid dan asrama santri dah siap. Modalnya berjuta-juta. Tak kurang dari 7, 8, 9 juta ringgit. Hasil daripada derma orang ramai. Para jemaah khasnya tersergam. Alhamdulillah. Sekarang kita mula pula pada projek pembangunan pondok pesantren untuk mereka belajar. Sebab selama ini mereka belajar di masjid di tingkat atas. Karena belum ada bangunan kelas-kelas tertentu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang itu tak sia-sia insya-Allah. Sebab yang derma ini orang yang beriman, memiliki sifat-sifat tadi. Sebenarnya Allah tidak menganiaya orang-orang kafir lagi ingkar itu dengan tidak memberi mereka ganjaran bagi amal perbuatan baik mereka. Tidak, Allah tidak menganiaya. Tapi sebenarnya mereka lah yang telah menganiaya diri mereka sendiri. Tak mau tunduk dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Pencipta. Tidak mau tunduk dengan utusan pesuruh Allah untuk umat akhir zaman. Semuanya mereka hina, mereka cerca, mereka caci. Pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka gembar-gemborkan sebagai teroris. Manusia ganas. Allah dah sebut mereka tidak akan dapat berbuat demikian kecuali hanya dalam bentuk cercaan-cercaan saja. Hadirin dan hadirat, sebenarnya sungguh banyak pengajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat di atas. Walaupun kisahnya berkait rapat dengan sikap ahli kitab Yahudi, ini dia yang Ustaz sebutkan tadi, namun pengajarannya bersifat umum untuk semua manusia, termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan kaedah dalam ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Segala pengajaran berdasarkan keumuman lafaz, bukan khusus untuk orang yang menjadi penyebab turunnya ayat itu. Ini kaedah.
Hadirin dan hadirat, Ustaz kira untuk sesi pertama cukup sampai di sini dulu. Kita ada kitab, kita boleh baca. Sebab kita ada program lain lagi, iaitu sesi kedua menjawab beberapa soalan jamaah. Minta maaf para jemaah sekalian kalau Ustaz tidak dapat jawab semua. Begitu juga pertanyaan yang datang ketika sedang berada di Batam. Tak ada masa nak jawab karena sibuk berdakwah, sibuk dengan aktiviti-aktiviti. Kita himpun, akan jawab sedikit demi sedikit setelah Ustaz kembali di sini. Hari ini Ustaz hanya mampu menjawab 3 soalan saja. Dari sekian banyak soalan, 3 soalan saja. Yang pertama, selain tawaf wada atau tawaf wida, dua-dua boleh. Ketika akan meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah. Betul? Yang menjadi pertanyaan Pak Ustaz, juga adakah yang namanya ziarah wida atau ziarah wada bila akan meninggalkan Madinah? Kita jawab. Betul, tawaf wida adalah ada arahan dari Nabi, khasnya untuk haji. Adapun untuk umrah, itu ulama berbeza pendapat. Untuk haji, wajib tawaf wida. Kalau tidak, kena denda. Dam. Tapi umrah, mereka berbeza pendapat. Ada yang mengatakan hanya sunnah. Sehingga apabila ditinggalkan, tidak dikenakan apa-apa dam. Ada yang mengatakan wajib. Perbezaan pendapat biasa. Itu tentang tawaf ketika akan meninggalkan Mekah. Tapi ziarah wida, iaitu sebelum meninggalkan kota Madinah, kita perlu datang ke Masjid Nabawi, ziarah kubur Nabi. Tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaran itu. Ziarah wada atau ziarah wida tidak ada di dalam ketetapan ibadat haji atau umrah, tak ada. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Beri salamlah, beri selawatlah kepadaku walaupun kamu berada di Andalusia." Nabi berada di Madinah. Andalusia itu beribu-ribu batu di Spain, Spanyol. Andalus. Walaupun kita memberi salam dan selawat ke atas Nabi di Kuala Lumpur, di Palembang, di Kerawang, di Jakarta, di Sydney, di Tokyo, di Washington, di London, semuanya sampai. Jadi tidak ada yang namanya ziarah wida bagi orang yang akan meninggalkan kota Madinah. Itu jawaban Ustaz. Yang kedua Pak Ustaz, ini pertanyaan dari Indonesia. Pak Ustaz, saya tahu bahwa secara global, secara garis besar, sifat Allah ada 2. Subutiyah dan salbiyah. Subutiyah maknanya sifat-sifat yang tetap dan senantiasa ada pada zat Allah. Namanya sifat subutiyah. Ustaz ulang, sifat subutiyah ialah sifat kesempurnaan bagi Allah.
Allah Maha hidup. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Yang kedua, sifat salbiyah. Allah menafikan dari dirinya sifat-sifat kekurangan. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah tidak zalim. Allah tidak lemah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Itu namanya salbiyah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian kata saudara Luqman bertanya, subutiyah terbagi kepada dua. Subutiyah terbagi kepada dua. Ada subutiyah zatiyah, ada subutiyah fi'liyah. Yang jadi pertanyaan saudara Luqman, betulkah subutiyah zatiyah hanya 7 sifat? Seperti yang Ustaz sebutkan pada muka surat atau halaman kitab Ustaz mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna, muka surat 72. Begitu pertanyaan beliau. Ustaz jelaskan sedikit. Sifat Allah pada garis besarnya terbagi dua, subutiyah dan salbiyah. Subutiyah sifat kesempurnaan. Salbiyah Allah nafikan, ingkari sifat-sifat kekurangan pada diri beliau. Maaf, pada diri Allah. Allah nafikan. Tidak ngantuk, tidak tidur. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Subutiyah terbagi pula dua. Bila sifat kesempurnaan itu tidak pernah renggang daripada zat Allah, bermakna sifat itu senantiasa ada pada sisi Allah, namanya subutiyah zatiyah. Tapi apabila sifat kesempurnaan Allah itu ada kaitannya dengan kehendak Allah, bila Allah berkehendak baru ada sifat itu, seperti Allah mencipta. Allah akan mencipta bila Allah berkehendak untuk menciptakan. Bila tidak mau mencipta, Allah tidak cipta. Allah hidupkan makhluk dan Allah matikan. Ada kaitannya sifat kesempurnaan dengan kehendak Allah. Itu namanya subutiyah fi'liyah. Nah, yang jadi pertanyaan, betulkah sifat subutiyah zatiyah itu hanya 8? Hadirin dan hadirat. Lalu disebut al-ilmu, ilmu Allah. Al-qudrah, kodrat Allah atau kuasa Allah. As-sam'u, mendengar Allah. Al-basar, Allah melihat. Al-izzah, Allah maha perkasa. Al-hikmah, Allah maha bijaksana. Al-ali, Allah maha tinggi. Al-azamah, Allah maha agung. Betulkah hanya 8, Pak Ustaz? Saudara Luqman di Karawang dan para pendengar sekalian, tidak. Tidak hanya 8. Sifat subutiyah, zatiyah sangat banyak. Ustaz sebut 8 ini. Coba lihat pada baris yang kedua. Segala sifat yang tetap dan senantiasa dimiliki oleh Allah seperti. Ada kata seperti. Seperti dengan maknanya contoh. Ini belum lagi kita berbahas tentang sifat zatiyah khabariyah. Sifat kesempurnaan Allah
yang tidak pernah lekang dengan zat Allah, yang kita tahu melalui perkhabaran. Allah ada mata, Allah ada wajah, Allah ada tangan. Semuanya itu sifat subutiyah, zatiyah, khabariyah. Banyak lagi. Ingat, Allah memiliki 99 nama. Di dalam setiap nama ada sifat. Sekian banyak di dalam itu ada sifat subutiyah, zatiyah. Dengan penjelasan Pak Ustaz. Nah, pertanyaan terakhir untuk pagi ini. Pak Ustaz, betulkah tidak ada nama Allah Ar-Rauf? Betulkah Pak Ustaz, Allah tidak ada nama yang disebut dengan Ar-Rauf? Hadirin dan hadirat, ada nama Allah Ar-Rauf. Bukan tak ada, ada. Coba lihat muka surat 17. Satu di antara 99 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris dari bawah. At-Tawwab, Al-Muntaqim, Al-Afu, Ar-Rauf. Ar-Rauf itu satu di antara nama dari nama-nama Allah. Cuma yang timbul pertanyaan, setelah saya lihat dalam indeks, Pak Ustaz, dalam buku Ustaz ini tidak ada menyebut Ar-Rauf. Okey, jawabannya begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama sangat banyak. Bukan hanya sekedar 99. Ustaz jawab sekali lagi. Ustaz ulang sekali lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma, mi'atan ila wahidah, man ahsaha dakhalal jannah." Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang memilikinya, menguasainya, dia masuk syurga. Ini tidak bermakna nama Allahnya 99. 99 itu adalah syarat untuk masuk syurga. Mesti tahu 99. Bukti nama Allah lebih dari 99. Coba lihat muka surat 38 dari buku ini. Yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diajar oleh Nabi apabila kita ingin terlepas daripada rasa gundah, sedih, gelisah. Ini dia. Ini sebahagian daripadanya. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ini namanya berdoa dengan cara bertawassul dengan nama-nama Allah. Coba dengar apa kata Nabi. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama-nama yang kau namakan dengannya dirimu dalam Al-Quran. Atau nama-nama yang kau turunkan di dalam kitabmu Al-Quran.
Aku bertawasul kepada semua nama-namamu yang engkau beritahu kepadaku, kata Nabi. Nabi kan terima wahyu. Ada Nabi, ada nama-nama Nabi, nama-nama Allah yang kita tahu melalui sunnah Nabi. Dan semua nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu, yaitu Al-Quran. Dan nama-nama yang engkau ajarkan ia kepada seseorang daripada makhlukmu. Allah boleh ajar pada Nabi nama-namanya yang lain. Nah, yang terakhir. Dan aku bertawasul kepadamu, ya Allah, melalui nama-namamu yang hanya berada di dalam ilmu ghaib di sisimu. Yang itu tuh tak ada yang tahu. Hatta Nabi Muhammad tak tahu. Kami bertawasul kepadamu juga, ya Allah, dengan nama-namamu yang engkau simpan di dalam khazanah ilmu ghaib milikmu. Ulama akidah kata, ini menunjukkan ada beberapa nama-nama Allah lagi yang kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah. Nah, oleh sebab itu, karena nama Allah itu banyak, apa yang Ustaz tulis di sini, dah sampai 99, Ustaz berhentilah. Kebetulan tidak termasuk dalam Rauf. Jangan tanya, mengapa Ustaz tak pilih Rauf? Terlepas pandang, dah sampai 99 cukup. Tapi Ustaz ingin tegaskan, Rauf adalah salah satu daripada nama-nama Allah tertera dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Kepada yang belum terjawab soalannya, ada beberapa lagi akan Ustaz jawab insya-Allah pada hari-hari berikutnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, pada pagi ini kami telah mengetahui bahwa harta dan anak-anak orang-orang kafir tidak akan dapat membantu ibu dan ayah mereka di akhirat nanti untuk meringankan azab mereka disebabkan karena kekufuran mereka. Oleh sebab itu, berilah kami, ya Allah, sifat-sifat orang-orang saleh sebagaimana yang Engkau cantumkan, yaitu tilawah Al-Quran, baca Quran, belajar Quran, tadabbur Quran, suka bangkit pada waktu malam, khasnya pada waktu sahur, sujud, tahajud, dan witir. Beriman kepadamu, ya Allah, beriman kepada Rasul-Mu, berdakwah, menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan memperbanyak amal-amal sunat. Dengan memiliki sifat-sifat itu, kami yakin apa saja yang kami korbankan dalam bentuk harta, anak, akan menjadi amal saleh bagi kami dan selanjutnya dapat menolong kami di akhirat nanti. Ya Allah, lancarkanlah urusan pembinaan pondok pesantren Mahfazah, dan berilah kami kemampuan untuk menolong sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Sebab kami yakin dengan janji-Mu pada ayat 7 surat Muhammad, in tansurullah yansurkum
Bila kamu bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kamu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.